Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Saya Zazal Hafi dari kelas Backend Intermediate. Ya, di sini saya akan sedikit mendemokan ya, tugas pertama dari kelas Backend Intermediate, yaitu mini project mail campaign. Ya, ini aplikasinya. Di sini kita bisa menginputkan email yang dituju, kemudian subjeknya apa, kemudian message-nya apa. Ya, seperti itu. Kita coba untuk mendemokannya dulu. Tapi sebelum kita isi yang ini, kita isi formnya, kita setting dulu untuk endpointnya. Kita setting dulu sebentar. Ya, untuk mail campaign URL-nya di localhost yang 4000 ya. Ini aplikasi kita save, baru kemudian kita coba demokan aplikasinya. Kita ketik di sini email tujuan kita, yaitu ini bisa email ya, bisa banyak, bisa 2, 3, 4, 1 juga bisa. Nah, kita tes misalkan ke hafi@gmail.com. Kita klik add, tambah lagi satu lagi, yaitu add juga. Nah, ada dua, kita kirim ke dua email ini, kemudian kita klik subjeknya, kita ketik misalkan apa ya, coba. Nah, message-nya ini bisa berbentuk teks biasa, teks, atau bisa juga berbentuk HTML. Ya, kita coba yang HTML. Kemudian kita nyalakan dulu servisnya. Sini. Untuk run. Oke, servernya sudah jalan. Kita coba send email. Kita tunggu beberapa saat sampai dia muncul notifikasi ya. Sudah muncul, email berhasil dikirim, email kamu telah dikirim ke list email di atas. Kita cek apakah sudah sampai. Oke, sudah ya, sudah masuk. Ini emailnya berbentuk HTML. Oke, email satunya yang kala juga masuk. Oke, yang Zazul masuk. Oke, berarti aplikasinya sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian selanjutnya saya mau mencoba untuk menjelaskan sedikit flow dari aplikasinya ya. Kalau kita lihat di sini, jadi ada dua aplikasi ya. Yang pertama ada mail service-nya sendiri, yang kedua adalah app service-nya kita. Kedua aplikasi ini akan mempunyai API spec berikut. Ini API spec-nya, ini untuk flow-nya ya. Nanti dari klien yang ini ya, dari sini kita hit ke app service kita. Dari service kita ini kita hit ke, kita teruskan datanya ke mail service punya Google ya. Nih, dari mail service-nya kita kirim ke server Google, SMTP server Gmail ya. Yang ini mail service gunanya untuk send email, yang app service kita untuk ngelog aja sih, ngelog
requestnya sama handle request datanya. Itu ini API spec-nya. Kemudian tadi ada 2 aplikasi kan ya, ini untuk main-nya. Di main ini di sini ada set errornya dulu, error group untuk nanti dijalanin di server ini. Pertama ada app service-nya kita di sini. Kita setting dulu functionnya di sana untuk ngejalanin jinnya. Terus kita pakai course juga, kita juga pakai middleware-nya jin, itu recovery. Nah, kita di sini ngecek config kita yang ada di config.yaml ini config kita load config-nya. Kalau ada error kita print aja, kita log error when try to load config with error bla 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 gitu. Kalau berhasil, nah baru nanti dia masuk ke aplikasinya, ke routingnya yang ada di mesh.go ya, nanti masuk ke sini. Itu di app service kita. Aplikasi yang kedua yaitu mail service-nya. Ini untuk handle ini send email tadi. Kita pakai Gin juga, hampir mirip yang di atas. Ada course-nya juga, ada recovery-nya juga, ngeload config-nya juga. Ini ada root-nya juga, mirip sih yang di atas. Beda penamaan service-nya aja. Nah, di function main-nya baru kita setup servernya. Untuk server app service-nya, address-nya itu kita ambil dari port yang ada di config YAML-nya ini, portnya. Nah, ini manggilnya ya, portnya itu 4000. Ini app service kita sama seperti yang ada di kita set di sini di settingnya. Nah, ini 4000. Jadi ini kita ngejalanin atau kita ngehit ini ya, app service-nya, port dari app service. Kemudian tadi sampai mana ya, main ini. Oke, handlernya yang app service server di atas ini. Kemudian ada timeout-nya 5 kali time second. Ini write timeout-nya, ini untuk nyalain servernya sih. Kita make ini ya, kita make concurrency di sini ya. Kalau server yang service app service-nya dulu jalan, ya berarti kita jalan ini nanti dua-duanya jalan sendiri. Kalau misalkan ini kita jalan ini jalan sendiri nih, langsung manggil dua-duanya concurrency gitu ya, jalannya barengan. Ini sambil nyiapin ini sambil nyiapin ini juga. Jadi duluan mana nanti yang selesai akan tampil di sini. Kalau ini sih yang tampil duluan app service duluan, ini yang selesai. Ya, app service dulu, baru ini service. Nah, ini untuk setup dari servernya. Ini ya, masing-masing ini ada servernya. Nah, dari yang app service dulu kita jelasin. Nah, dari routingnya kita ke /send ya, dengan metodenya itu post sesuai dengan API spec yang ini diminta. Terus kita dari case body-nya from string to string subject, ini stringnya array, subject string,
kelasnya string, tipenya string, HTML dan teks. Nah, kita request di sini, kita handle requestnya. Ini pertama set ini dulu ya, set tipe handler struct. Kita set dulu structnya biar bisa dipanggil di base. Ada new handler yang returnnya handler structnya ini. Nah, ini ada handler requestnya, ada function handle request untuk menghandle request data dari sini, request body dari sini. Nah, nanti dia ngirimin request body ya. Nah, ini yang inputan ini semuanya itu di handle di handle request ini. Nah, kita setup dulu URL nya ke localhost port 4001, itu port dari mail service nya. Mail service itu dijalankan di port 4001. Kemudian nah ini kita bind JSON nya yang di request body ya. Kita setup dulu request body nya itu adalah request body yang ada di params sini ya, sesuai dengan yang ini. From, kita buat dulu struct-nya from to subject message type. Nah, udah itu baru kita setup request body di bind JSON. Kita cek ada error enggak. Kalau ada errornya ya update di status JSON get request ya, error get request. Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut ke bawah. Jadi masukin nih datanya ke request data ini. Udah dapat di request body, kita masukin ke request data from-nya apa, diambil dari request body from-nya, to-nya apa, subjeknya apa ya, transfer ke sini, masukin ke sini, masukin ke sini. Nanti data ini udah dapat data dari hasil inputan ini, udah dapat datanya. Kemudian request datanya diubah jadi byte pakai Marshall ya. Kemudian dikirim. Ini kalau misalnya ada error, kita panik, kita buat panik dia biar berhenti. Terus kalau sudah, datanya kita kirim via HTTP. Nah, data yang dikirim itu berbentuk data buffer ya, bytes buffer. Jadi kita ubah dulu byte reg-nya ini kan dia bentuknya byte, belum jadi byte buffer. Kita ubahnya gini, bytes new buffer. Nah, jadi dapat data bytes buffernya. Nah, ini method post ya, ini handle, ini HTTP request method postnya. Dia butuh URL-nya udah kita set di atas tadi. Ini URL-nya kita hit ke aplikasi mail service-nya, kita post kita kirim datanya ini, request datanya ini kita kirim ke mail service-nya. Nanti di mail service diteruskan ke kemana tadi nih, SMTP server Gmail-nya. Kemudian dia parameternya yang kedua, kontennya apa, tipenya yang kita kirim adalah JSON ya, aplikasi JSON. Kemudian body-nya, body IO-nya ini request body ya, request data yang tadi. Request body-nya ini udah kita masukin, kita tangkap di request data. Datanya request datanya berbentuk ini, body IO reader buffer, byte buffer. Kita masukin ke sini. Nah, kalau ada error kita cek ya, kita cek kalau turun, kita
cek kalau ada error dia panik. Nih yang ini. Setelah itu kalau sudah dibaca respon bodinya di close. Ini kita pakai diver biar supaya ini nanti kalau sudah selesai semua baru ini dieksekusi. Jadi bisa ditaruh di atas juga nih sebenarnya dia. Terus ini juga bisa. Ya kalau misalkan ini udah selesai di atasnya baru ini dieksekusi. Itu gunanya diver. Kemudian di sini kita ada proses validasi status code. Kalau misalkan dari servisnya yang mail service itu kita dapat respon 200 ya, maka kita cek di sini dapatnya status code-nya berapa, sama nggak sama yang di mail service. Kalau misalkan nggak sama berarti ada error. Kalau misalkan sama, kita cek respon bodinya, kita baca, terus kita masukin ke ini variable response byte. Kalau berhasil, ini kan dia butuh 2 ya, kembaliannya 2 byte sama error. Dia responnya jadi yang data dari mail service sini kita udah berhasil kirim ke SMTP, kita dapat responnya. Kita kirim request ke sini, nanti kita dapat responnya ke sini. Nah, responnya kita baca. Kalau misalkan gagal dibaca, nanti ada lognya, error saat parsing. Kalau misalkan berhasil, kita dapat responnya. Responnya apa? Ini contoh responnya. Ini baru return. Kemudian itu proses bacanya. Ini fase validasinya. Nah ini sama sih. Ini kalau berhasil. Ini kalau beda, ada errornya. Kalau lancar aja, sukses. Nah, kita baru baca ini. Jadi hasilnya akan berupa sebuah byte. Jadi dikirimnya ke sini itu berupa byte. Baru dari byte itu bisa kita jadikan map atau struct nantinya. Ini responnya. Kemudian itu ya yang dari aplikasi kita, aplikasi app service-nya. Lalu yang di mail service-nya apa yang terjadi? Ini kita lihat routingnya. Nah, di sini sesuai dengan API spec-nya, mail service itu ngepost ke /send ya, menggunakan HTTP metodenya post URL-nya nanti ke /send. Di sini kita untuk menentukan routingnya. Nah, ini dia ngapain aja nih, kita lihat handlernya. Di sini untuk ngehandle ininya servisan inputan dari aplikasi kita, app service-nya. App service tadi kan ngirim data ke sini. Nah, ini diolah lagi di sini, di handle di sini. Pertama buat kayak tadi, handler struct-nya dia depend ke service-nya. Nanti di sini kita butuh service ya. Nih, kita butuh service-nya di sini. Nah, ini dulu ini untuk bisa dipanggil di base.go-nya. Kemudian di sini ada function-nya nih. Ini function utamanya send mail namanya. Parameternya ctx, bikin kontak. Hampir mirip sama kayak yang di handler ini. Untuk nge-handle request body ya. Nah, dia ngebind dulu request body-nya. Kalau ada error berarti tampilin status bit request. Nah, habis itu return. Kalau nggak ada, tangkapin nih ke request data, masukin lagi yang tadi dari request body, dimasukin ke request data oleh
dari from, request body from dimasukin ke from, dari request body to masukin ke to, dan seterusnya. Baru setelah itu manggil service, send mail service. Kita send mail service dulu, lihat. Nah, ini service utama dari SMTP server Gmailnya nih. Dia buat bisa dipanggil di handler, dibikin struct-nya gini. Ini service utamanya, punya beberapa parameter. Nah, kita pertama di send mail service ini kita pakai package Gmail ya. Setupnya gini, tinggal setup Gmailnya, setup message-nya, kemudian ini setup headernya from dari mana, dari email asal kita, sendernya. Ini diambil dari config-nya tadi, load config, sudah di load tadi di aplikasi ini ya, sudah di load di mail service ini. Sini udah bisa dipanggil di sini. Kita dapat sender name-nya siapa, terus dikirim kemana, datanya dapat dari yang handlernya di sini, kirim kemana. Kemudian di sini ada CC nya, kalau nanti ada banyak, ada CC nya juga. Kemudian di sini ada set headernya, subjeknya apa. Ini juga set body-nya, ini set message-nya ya, yang ini message-nya, tipenya bisa teks atau HTML. Lalu kemudian setelah di set semuanya, baru ini setting dialernya, ini settingannya, config-nya dari ini ya, config SMTP hostnya dari sini, portnya diambil semua dari config YAML ini. Habis itu nah baru di koneksinya nih, open koneksi, dial and send. Kita cek kalau ada errornya, berarti return error, kalau nggak ada return, masuk ke handler lagi. Kalau sudah selesai, kita cek kalau ada errornya, berarti dia status bad request, nggak bisa. Kalau berhasil, nanti statusnya oke. Di sini ngeliatin status oke ya, tadi kan di web service-nya kita validasi status code-nya. Kalau misalkan status code-nya bukan status oke, nanti dia nge-print error di sini. Errornya apa? Errornya gimana? Ya, tidak lognya, errornya ini. Respon bodinya, responnya apa gitu. Nah, terus di sini statusnya oke, sukses, true, message-nya apa gitu. Dari message-nya ditampilin sih di sini. Message-nya apa? Bla bla bla. Terus data dari sini baru dikirim ke handler. Kita dapat dari handler. Datanya sudah dapat, responnya kita kirim ke aplikasi service, app service ini. Di log, oh dapat nih responnya, message-nya ini nih. Ini kalau message-nya berbentuk HTML gini nih. Suksesnya true. Kalau kita lihat ininya, response body-nya, suksesnya boolean, message-nya string. Errornya kalau misalkan nggak ada error, nanti dia nggak ada atributnya. Ya, itu aja sih penjelasan dari alur codingan dari mini project pertama, yaitu mail campaign. Saya Zazada Hafi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.